Renungan Harian Ilustrasi Inspirasi dan Ayat-ayat Alkitab. A. Bersemayam di atas pujian. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mazmur 22:4. Tak bisa dibayangkan Tuhan dengan segala kemahaannya melawat dan tinggal di setiap pujian dan penyembahan yang sedang kita naikkan. Hal itu membuktikan bahwa Tuhan selalu ada dan akan menyatakan kuasa-Nya saat puji-pujian yang diperuntukkan baginya berkumandang. Kehadirannya itu pun pasti disertai dengan perbuatannya yang heran dan ajaib, kesembuhan, pengampunan, kemurahan, kebaikan, dan segala perkara yang baik. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Yakobus pukul 1:17. Apa yang kita pergumulkan saat ini? Jangan diam saja dan membisu, angkat suaramu dan naikkan pujian bagi Tuhan, sembahlah Dia. Semua kerinduan kita pasti Tuhan sediakan saat kita memuji-muji Dia, sebab Dia bersemayam di atas puji-pujian kita bukan hanya saat kita beribadah, namun kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya. Tuhan hadir saat kita memuji Tuhan di rumah, di kamar, saat memasak, saat mengendarai mobil, di tempat kerja, di sekolah, atau di dapur saat memasak sekalipun. Jadi pujian dan penyembahan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya setiap kali kita memuji, meninggikan, mengagungkan, dan menyembah Tuhan Ia selalu hadir untuk memenuhi kerinduan kita, karena Dia tak dapat menolak pujian dan penyembahan kita. Kata bersemayam bisa diartikan bahwa Tuhan hadir dengan segala kuasa dan otoritas-Nya. Bukan hanya itu, Dia juga akan tinggal diam dan bergaul karib dengan kita. Pemazmur mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25:14. Perjanjian-Nya saja Ia beritahukan, terlebih lagi apapun yang kita minta dan perlukan pasti juga diberikan-Nya bagi kita. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pukul 7:11. Memuji dan menyembah Tuhan itu membawa keuntungan besar bagi yang melakukannya. Selagi kita masih bernafas, jangan pernah berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. B. Perintah kepada Musa. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Yosua 14:5. Perintah yang disampaikan Tuhan kepada Musa di padang gurun menjadi patokan bagi bangsa Israel untuk membagi-bagikan tanah Kanaan di antara mereka. Perintah kepada Musa bisa diabaikan ketika tanah Kanaan dibagikan sebab Musa sudah tidak ada lagi. Tetapi bangsa Israel tetap taat kepada perintah Tuhan sebab ada kesadaran bahwa perintah Tuhan itu adalah kebaikan yang tidak tertandingi.
Pementingan diri sendiri menjadi tantangan pertama bagi bangsa Israel untuk mengambil seluas-luasnya wilayah demi kenyamanan dan kesenangan, tetapi itu akan berisiko dalam kehidupan ini, menimbulkan kekacauan dan keresahan yang biasanya dijawab sewenang-wenang oleh mereka yang memiliki kekuasaan, dan semakin tertindaslah orang kecil oleh tirani. Bangsa Israel membagi-bagi tanah Kanaan berarti bahwa mereka memakai pendekatan keluarga dan bukannya perebutan kekuasaan melalui jumlah suku yang banyak yang akan menang. Wibawa Tuhan adalah sumber damai sejahtera bahkan di dalam hal yang berpotensi besar menyebabkan kekacauan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma pukul 15.13. C. Atmosfer kerajaan sorga. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Mazmur 147:1. Ayat Nas menyatakan bahwa bermazmur bagi Tuhan itu baik dan indah di pemandangan mata Tuhan, maka sudah selayaknya setiap orang percaya memiliki kehidupan yang dipenuhi oleh puji-pujian. Jangan sekali-kali kita terintimidasi oleh keadaan atau situasi yang ada, yang seringkali menghalangi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, sebab ada banyak orang Kristen yang sukar sekali diajak memuji dan menyembah Tuhan karena hatinya masih terbelenggu oleh beban dan permasalahan hidup. Tuhan menghendaki setiap anaknya memiliki gaya hidup suka memuji dan menyembah Tuhan, apapun keadaannya. Memuji dan menyembah Tuhan yang bukan sekadar formalitas berdasarkan liturgi belaka, atau hanya sebatas lip service, tapi pujian dan penyembahan yang keluar dari sikap hati yang tulus, yang didasari kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan dan menyenangkan Dia. Jangan sampai Tuhan menilai kita demikian, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya 29:13. Memuji dan menyembah Tuhan haruslah menjadi gaya hidup kita sehari-hari tanpa harus dibuat-buat dengan harapan beroleh pujian dari orang lain yang melihatnya. Atmosfer kerajaan sorga itu dipenuhi oleh pujian dan penyembahan. Oleh karena kewargaan kita adalah warga kerajaan sorga, baca Filipi pukul 3:20, maka kita pun harus membiasakan diri akan atmosfer ini dengan suka memuji serta menyembah Tuhan. Rindu menjadi bagian orang-orang yang turut memerintah dalam kerajaan sorga. Jadilah pemuji-pemuji Tuhan. Inilah atmosfer yang disukai Tuhan, suatu pujian dan penyembahan yang keluar dari hati yang tulus dan mengasihi Dia. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Dia bergerak bebas dan berkarya. Ilustrasi, musafir dan beban batu di punggungnya. Alkisah, seorang musafir berjalan menyusuri jalanan bukit yang panjang. Di punggungnya terikat sebuah karung kain tebal yang sangat berat. Langkah kakinya gontai, badannya membungkuk, dan wajahnya selalu terlihat lelah serta muram.
Setiap kali ada orang di perjalanan yang berlaku curang, menghinanya, atau menyakitinya, musafir itu tidak membalas secara langsung. Namun, ia akan memungut sebuah batu jalanan yang keras dan tajam, membayangkan wajah orang yang menyakitinya pada batu itu, lalu memasukkannya ke dalam karung di punggungnya. Ia bertekad untuk terus membawa batu-batu itu agar ia tidak pernah lupa akan kesalahan orang-orang tersebut. Seiring bertambahnya waktu dan perjalanan, karung itu menjadi semakin penuh dan sangat berat. Punggung si musafir mulai terasa sakit dan lecet. Ia tidak lagi bisa berjalan dengan tegak, apalagi menikmati pemandangan indah di sepanjang jalan. Setiap langkah yang ia tempuh terasa bagaikan siksaan. Suatu siang, ia berhenti di tepi sebuah sumur tua untuk minum. Di sana, duduk seorang tua bijak yang sedang beristirahat. Orang tua itu memperhatikan cara berjalan si musafir yang begitu tersiksa oleh beban di punggungnya. "Anak muda, apa yang kau bawa di dalam karung tebal itu hingga punggungmu membungkuk dan napasmu terengah-engah?" tanya orang tua itu ramah. Musafir itu menurunkan karungnya dengan mengadu kesakitan, lalu menjawab dengan nada pahit, "Ini adalah batu-batu ingatan. Setiap batu mewakili orang yang pernah berbuat jahat, merugikan, dan menyakitiku. Aku membawanya agar aku selalu ingat betapa besar kesalahan mereka kepadaku." Orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala dengan iba, lalu bertanya pelan, "Coba katakan padaku, selama berbulan-bulan kamu memikul batu-batu ini, apakah orang-orang yang menyakitimu itu merasa sakit? Apakah mereka ikut menderita karena beratnya batu ini?" Musafir itu tertegun. Ia terdiam sejenak. Orang-orang itu mungkin sudah melanjutkan hidup mereka dengan tenang di luar sana, lanjut orang tua itu. Satu-satunya orang yang terluka, kelelahan, dan terhalang untuk menikmati indahnya perjalanan ini adalah dirimu sendiri. Kamu sedang menghukum dirimu sendiri atas kesalahan yang dilakukan orang lain. Kata-kata itu menembus masuk ke dalam hati si musafir. Ia memandangi tumpukan batu di dalam karungnya. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia menyimpan rasa dendam yang tidak merugikan musuhnya sedikit pun, melainkan merusak kedamaian dan jiwanya sendiri. Dengan perlahan, ia membalikkan karung itu dan menumpahkan seluruh batu ke dalam jurang di samping sumur. Seketika itu juga, punggungnya terasa ringan, dadanya lapang, dan ia bisa kembali berdiri tegap menghirup udara segar. Mengampuni orang lain sering kali disalahartikan sebagai tindakan mengalah atau membenarkan kesalahan orang yang telah menyakiti kita. Padahal, pengampunan sejati-sejatinya adalah pembebasan bagi diri kita sendiri. Ketika kita menyimpan rasa benci, kepahitan, dan dendam atas kesalahan orang lain, kita sebenarnya sedang memikul batu-batu beban yang perlahan-lahan merusak kedamaian hati, kesehatan, dan sukacita hidup kita. Kepahitan tidak pernah mengubah atau menghukum orang yang menyakiti kita, kepahitan hanya meracuni jiwa tempat ia disimpan.
Melepaskan pengampunan berarti memilih untuk menumpahkan batu beban itu dan menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Ketika kita belajar mengampuni, kita sedang membebaskan seorang tawanan dari belenggu rasa sakit, dan tawanan yang bebas itu ternyata adalah diri kita sendiri. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pukul 4:32